Udah. Tahu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Eh, iya, siapa? Sama siapa tadi katanya? Atau gimana iya tuh? Bu, silakan Bu, ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan, Bu Nur, dan Pak Reza. Semoga kita tetap semangat ya di pagi hari ini walaupun tugas begitu pun dan mendekati deadline besok. Gitu. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya dan dimudahkan. Amin. Ya, amin Bu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peran media sosial dalam pemasaran online gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya ada dari Bapak Ibu yang akan memberikan masukan. Share screen dulu ya. Sudah muncul Bapak Ibu. Nah, udah. Muncul Pak. Nah, Ini mungkin pengertian terlebih dahulu dan media sosial mungkin sudah sangat populer sekali ya di kalangan apalagi kita. Ini dijelaskan bahwa media sosial ini platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara online seperti itu. Kemudian cakupan media sosial ini ada jenisnya situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan orang lain, berbagi informasi, dan membentuk komunitas atau jaringan secara virtual. Kemudian media sosial juga bisa menggabungkan teknologi, komunikasi, dan konten untuk memungkinkan interaksi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan audio. Jenis-jenisnya ini media sosial ada platform jejaring sosial, ada Facebook. Mungkin kita sudah tidak asing lagi untuk Facebook mah apa saja yang ada di dalam Facebook. Kemudian ada LinkedIn, kemudian ada yang kedua platform berbagi foto dan video yang juga tidak kalah ini apa namanya populer yaitu Instagram, ada YouTube, ada TikTok. TikTok ini merupakan salah satu platform paling digemari untuk masa-masa sekarang ya. Penggunanya banyak. Ada platform microblogging, ada Twitter. Kalau sekarang itu berarti X, namanya itu X. Ada juga Tumblr, ada platform berbagi konten, ada Pinterest, ada Reddit, ada platform chat dan pesan ini WhatsApp. Dan WhatsApp juga mungkin hampir semua lah semua memiliki Ya. platform pula ini. Kemudian ada platform Yelp, kemudian platform berbasis lokasi, ya, tadi platform forum diskusi, ada Quora, ada Stack Overflow, kemudian platform live streaming, ada Twitch, ada Periscope. Mungkin masih asing untuk kita nih platform-platform seperti ini. baru dengar Pak. Ya, platform podcast, ada Spotify, biasanya lah yang streaming musik ini Apple Podcast, ada juga platform musik dan audio SoundCloud. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah Pernah ini Pak. ya SoundCloud. Ah, bagi yang suka ini apa musik, ada Bandcamp juga terkait dengan jenis-jenis media sosial.
Bahkan media sosial ini merupakan salah satu ini ya, kalau misalkan untuk khususnya di marketing atau pemasaran, salah satu alat yang cukup efektif juga dalam mempromosikan seperti itu. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu terkait dengan jenis-jenis media sosial yang ini saya coba tadi dapatkan ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Silakan boleh. barangkali ada tambahan dari yang di-share oleh Pak Iwan. Platform jejaring. Dan khususnya di marketing biasanya sosial media marketing yang paling sering digunakan mungkin Facebook, Instagram, YouTube, Ya, sama TikTok ya Bapak Ibu. Kemudian iya. X itu atau Twitter memang digunakan ya untuk beberapa ini apa namanya Oh, pemasar. untuk Tapi yang paling sering itu mungkin TikTok sama Instagram tuh. Instagram ya. Ya, betul Pak. Itu yang lagi booming ya sekarang. Apalagi di TikTok sekarang ada TikTok Live khusus untuk jualan dan memang waktunya itu sampai ada yang tengah malam ya Pak ya, sampai pagi Ya betul betul itu. demi mengejar omset. Di IG ada juga nggak Pak ya kalau untuk live jualan? Jarang ya kayaknya. Ada ya memang jarang kalau misalkan di IG ya. oh, Ya, Yang paling sering itu memang yang mungkin cukup efektif itu di TikTok ya. Karena beberapa iya. konten ataupun hal biasanya cepat viralnya itu juga di TikTok seperti itu. ya betul. Maka silakan Pak Reza, ada yang mau ditambahkan? Eh, Kalau dari saya mah udah cukup Bu, itu mah karena kan yang hasil dari Pak Iwan udah dibagi-bagi per kategori. Karena kalau misalkan platform berbagi foto juga Facebook bisa, semua bisa karena Betul. sekarang trennya sosial media e-commerce, sosial media tuh udah bias Bu. Jadi semua tuh karena sekarang perkembangannya cepat, jadi semua tuh ingin menaikkan value dari fitur-fitur platformnya. Jadi kebetulan semua juga sekarang WhatsApp beralih bisa juga Iya bisnis. betul. Sekarang TikTok yang asarnya berbagi video-video singkat yang awalnya dari eh, yang aplikasi sebelum TikTok itu kan sekarang sekarang videonya bisa ditambah. Jadi sebetulnya mah memang yang ini udah cukup, udah apa namanya? Mungkin kalau di sosmed mah kalau yang saya lihat pengalaman pribadi mah lebih ke tadi sesuai yang waktu itu pemaparan materi ada jenjangnya biasanya kalau umuran kita pakainya Facebook, Instagram gitu. Betul, betul. Siswa-siswa kita kalau lihat tuh di aplikasinya tuh banyak. Bahkan aplikasi video pun yang untuk edit juga bisa chatting, bisa untuk memasarkan produk pada akhirnya karena bisa terkoneksi gitu. Gitu sih paling. Ya, terima kasih Pak Iwan dan siapa Pak Reza. Kayaknya ya mengenai barangkali ada yang mau menambah Nur. Oke, Iya. Masih. langsung dijawab sama Zoom-nya. Recording in progress. Silahkan Bu Nur. Bu Nur, apakah ada halo? Ya, Bu. Udah muncul ya? Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi media sosial dalam aktivitas pemasaran digital di gerai dan bisnis retail. Ya, di sini fungsinya itu, fungsi utamanya itu yang pertama,
mampu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Nah, dari meningkatkan kesadaran merek itu, jadi dibuatkan konten menarik si produk tersebut. Kemudian sinyalnya atau apanya ya masuk keluar di sini. Ya, kayaknya sinyalnya Bu Nur. Iya, jaringannya ini kayaknya. Ya, sudah muncul Bu Nur. Bisa ya, terlihat. Yuk, Tapi saya gak ininya Sudah Bu, video gambar saya di off kan. Boleh, Ya, oke, Mas. itu kan ngerjakan karena Bisa bisa. terdengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Dengar Bu. Nur, mangga, silakan. Di sini fungsi media sosial dalam aktivitas pemasaran digital di gerai dan bisnis retail. Nah, fungsi utamanya itu yang pertama, mampu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Nah, dalam meningkatkan kesadaran merek tersebut, jadi dibuatkan konten menarik si produk tersebut gitu kan. Yang keduanya, membuat kampanye iklan berbayar biar bisa meningkatkan kesadaran merek atas produk tersebut. Yang kedua, promosi produk dan Bapak Ibu, penawaran Bu khusus. Nur, Nah, ada halo? pengumuman produk baru, kode promo, dan diskon. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Jadi, kita bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan maupun bisa menggunakan konteks dan giveaway. Yang keempat, mengarah lalu lintas toko online dan fisik. Jadi dengan kita adanya digital gitu, jadi yang tadinya nggak tahu tempatnya di mana gitu kan ya, dengan adanya digital kita bisa langsung masuk ke toko situs web toko tersebut gitu, dan bisa mengetahui lokasi toko tersebut dengan adanya digital gitu. Yang kelima, mengumpulkan data analisis. Jadi kita bisa mengetahui analisis pelanggan, pemantauan statement. Yang keenam, membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Nah, kita bisa membuat grup dan komunitas, membentuk grup atau komunitas online di platform seperti Facebook, Instagram untuk menghubungkan pelanggan yang memiliki minat yang sama. Kemudian bisa juga menggunakan konten eksklusif. Yang ketujuh, bisa menggunakan pemasaran influencer. Kerjasama dengan influencer dan review dan testimoni. Mungkin itu jawaban yang ini ya, yang fungsi media sosial dalam aktivitas pemasaran digital di gerai dan bisnis retail yang saya coba untuk mengerjakannya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Nur, media digital. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu yang Terus cukup lengkap ya Bu terkait dengan itu tadi. Mangga Bapak Ibu, mungkin cukup Fungsi media penjelasan sosial dari memang saya betul. mengenai fungsi media sosial dalam aktivitas pemasaran digital di gerai Peran dan media bisnis sosial retail. memang betul Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung ini dapat meningkatkan kesadaran merek atau brand. Tentunya dengan konten yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Nur. Bu Nurnya delay ya? Pak Iwan silahkan dilanjutkan. Ya, mungkin sinyal juga. Kemudian kalau lebih cepat lagi biasanya dengan iklan berbayar ini yang tadi disampaikan Bu Nur. Ya, dengan iklan berbayar ini kan sudah jelas ketika kita memasang konten ataupun iklan berbayar
dengan harga sekian ini sudah ada estimasi jangkauannya seperti itu, akan menjangkau berapa ratus atau puluh pengguna media sosial. Lengkap, mungkin sangat lengkap. Mangga dari Pak Reza, ada masukan? Kalau saya lihat yang tadi Bu Nur, Bu, yang fungsi media sosial, kalau saya mengerjakan ini sama pengaruhnya media sosial di pemasaran juga hampir beririsan, Bu. Jadi ada beberapa bagian yang di Bu Nur ada, di saya ada gitu. Paling itu aja sih, Bu, tambahannya. Tapi lihat tadi slide yang di-share sudah bagus. Ya, sudah lengkap tampaknya. Terima kasih Pak Iya. Reza, Pak Iwan. Kalau mungkin dari saya menambahkan, karena sekarang musimnya apa ya, di media sosial itu endorse ya. Jadi yang terakhir itu influencer ya Bu Nur. Jadi sekarang yang lagi marak itu viral. Jadi sesuatu yang viral itu yang diviralkan kayak hal-hal yang nyeleneh sekalipun gitu, kalau misalnya memang aneh, dianggap aneh oleh netizen atau misalnya oleh konsumen, dia akan booming gitu, walaupun misalnya contoh di dalam makanan aja nggak ya ketahui untuk yang influencer itu bisa satu kali video bisa sampai dibayar 10 juta gitu. Jadi ya karena mungkin si pemasar juga apa ya, dia mau mengeluarkan effort yang banyak ya, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih lagi, mungkin seperti itu kalau dari saya. Enggak ada lagi mungkin kalau sudah mungkin saya akan mencoba memberikan uraian mengenai peran media sosial dalam yang dikatakan oleh Pak Reza tadi, irisan juga dengan barusan disampaikan oleh ini mengenai peran media sosial, barusan kan manfaat. Sama-sama dia meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Jadi ketika misalnya ada suatu merek yang baru launching gitu, tapi misalnya dia posting di media sosial sering dan pada jam-jam tertentu ketika orang-orang fokus ke media sosialnya, dia akan langsung booming gitu. Jadi bisa mengalahkan pionir sebelumnya gitu. Jadi newcomer itu bisa lebih booming dari yang sebelumnya, merek sebelumnya. Kemudian menarik pelanggan baru ini pasti ya, karena di sini di media sosial itu bisa membuat konten yang menarik dan informatif dan mungkin punya ciri khas tersendiri, kayak di Facebook itu yang jadi unggulannya misalnya di video gitu. Kalau misalnya di IG yang jadi unggulannya bisa di Reels, dan di TikTok itu di ada yang berhubungannya dari ada beberapa segmen iklan bertarget di sini, kemudian berpartisipasi dalam komunitas online, jelas di sini ya. Bapak Ibu mungkin pernah di Facebook atau apa di media sosial lainnya suka ada grup gitu, misalnya kalau di orang fokus, kalau misalnya saya pengen beli mobil bekas, berarti dia langsung ikut komunitas itu, dan informasinya sangat-sangat sangat-sangat cepat gitu di komunitas dibanding dengan misalnya di Facebook secara umum atau di IG secara umum gitu. Terus menawarkan promosi dan penawaran khusus. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan DM di Instagram mengenai penawaran suatu produk.
Kemudian ada meningkatkan loyalitas pelanggan, ini pasti ya Bapak Ibu, karena di sini ada menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa di media sosial. Ekspor komunitas online. Nah, kalau di IG, tapi misalnya penggemar, misalnya kalau penggemar penyanyi Raisa nih, khusus ada sekarang lagi mas yang untuk mental health misalnya gitu. Nah, jadi dia selalu memberikan kayak tips-tips gimana cara agar mental itu tetap sehat, gitu, contohnya seperti itu. Untuk tidak biasa ya. Terus menawarkan program loyalitas, ya sudah jelas seperti ini. Mudah. Nah di sini jadi pelanggan itu mendapatkan wawasan melalui media sosial yang jadi sarana mereka untuk memasarkan gitu. Jadi tidak harus datang langsung ke toko ya, gitu. Mereka juga bisa langsung mendapatkan informasi di sini. Kemudian mengukur keberhasilan pemasaran. Di sini keberhasilan pemasaran juga sudah terlihat. Misalnya kalau di TikTok tuh ada apa ya, seperti algoritma ya, atau misalnya rangkuman, misalnya yang melihat postingan kita dari umur berapa, dari negara mana, terus berapa kali kita dilihat postingannya, yang like-nya berapa banyak. Nah kalau di sini beberapa manfaat saya tambahkan dalam digital marketing. Manfaat media sosial itu adalah bisa menghubungkan produsen dan konsumen, tidak harus tatap muka ya. Kemudian dimanfaatkan untuk digital marketing dalam menghasilkan penjualan yang tinggi. Pemasaran melalui media sosial menghemat pengeluaran, ini pasti ya. Kalau untuk media sosial itu tidak perlu transportasi hanya cukup kuota saja. Beli sesuatu yang sudah ada apa ya, bukti pembayarannya. Nah, di sini tambahannya sampai dengan nomor 7. Yang terakhir, kita udah tahu ya semua di sini kita sudah memasuki era Internet of Things dari apa ya, industri 4.0 begitu ya. Jadi udah digitalisasi. Mungkin Bapak Ibu cukup dari saya. Barangkali ada masukan dari yang lain. Enggak, Pak Reza. Tidak ada tambahan Bu dari saya mah. Tadi pemaparan Ibu cukup detail dan jelas. Gitu hanya saja mungkin benar ya Bu, beririsan sama yang saya cari tentang media sosial, karena mungkin sebenarnya media sosial tuh terkesan besar lingkupnya, tapi sebetulnya saling beririsan. Jadi pasti setiap sub-sub materinya pasti Itu berkesinambungan aja ya Pak ya sebenarnya. ya. Kita dari yang lain. Kalau tidak mungkin saya apa lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi untuk yang terakhir yang akan memaparkan berarti Pak Reza ya. Silakan Pak Reza. Tapi maaf sebelumnya, kalau saya itu kan ini di handphone Bu, karena terkendala nggak bisa sharing ininya, layarnya. Kalau misalkan dibalik kayak gini, bisa kelihatan nggak? Atau kurang? Atau saya bacakan aja, karena mungkin ke sebagian ininya apa, bagan materi-materi ininya teh ada yang beririsan sama Ibu sama Bu Nur Laili gitu. Atau gimana Bu? Dibacakan aja boleh. Silakan Boleh, Pak. paling ada beberapa Gimana nyamannya aja. ya. Di sini mungkin pengaruh media sosial dalam pemasaran digital yang menaikkan omset di gerai retail. Sebetulnya di sini juga kan sama, saya mendapatkan ada meningkatkan brand awareness,
engagement, promosi, influencer marketing. Mungkin kalau di sini saya menambahkan yang baru tuh ada social e-commerce, di mana integrasi e-commerce di setiap platform sosmed sekarang bisa langsung berjualan. Seperti ada fitur shop now dan swipe up. Itu mungkin kalau di Snapgram bisa di swipe up, kalau toko-tokonya berbayar atau udah centang biru bisa langsung ke toko, ke halaman tokonya atau langsung di-linkkan ke e-commerce-nya gitu, atau live shopping seperti di TikTok. Tapi pengaruh yang saya lihat kalau live shopping itu terkendala untuk penyebutan brand kalau kita sebagai reseller. Kalau di sosial e-commerce tuh misalkan kalau ibu suka sering lihat live brand-brand yang misalkan kita reseller dari brand tertentu, biasanya nggak bisa disebutkan kecuali kalau kita brandnya brand sendiri gitu. Terus di sini ada targeted advertising, iklan berbayar, di mana media sosial menyediakan alat untuk menargetkan iklan kepada audiens yang spesifik berdasarkan demografi minat. Hal tersebut biasanya sebelum kita melakukan pembayaran iklan tuh nanti kita ngisi form untuk segi marketnya di mana, domisili kita, tempat tinggal, negaranya, nomor telepon bisa dilihat dari situ. Jadi mungkin iklan ini lebih tertuju langsung kampanye pemasarannya kepada konsumen kita. Yang terakhir retargeting, menggunakan retargeting untuk menampilkan iklan kepada pengguna yang telah berinteraksi dengan merek Anda sebelumnya. Jadi biasanya suka ada suggest, Bu. Biasanya di advertising sosmed bahkan kadang suka bisa kayak melakukan forecasting, kita belum ngetik tapi iklannya sudah tahu. Kalau saya pribadi kalau cari sepatu sebelum ngetik sepatu tuh udah di Instagram udah ada iklan sepatunya. Karena mungkin Algoritma ya Pak ya. gimana? Baca itu algoritmanya. Uh, Soalnya biasanya kan direkamnya dari Google, dari semua aktivitas, karena semua link sekarang ID terkoneksi satu sama yang lainnya. Karena biasanya satu aplikasi tertentu login bisa lewat hanya dengan Google atau lewat email-email yang lain. Jadi sebelum itu menjadi database untuk kita sebagai produsen, keuntungannya untuk konsumen juga memudahkan berbelanja seperti itu. Itu paling yang barunya sama konten. Oh ini kok customer loyalty program ya Bu, udah ada belum? RM Pak. Jadi program loyalitas menggunakan media sosial adalah mempromosikan program dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Yang keduanya, community building, membangun komunitas pelanggan setia di media sosial dapat meningkatkan loyalitas advokasi di mana pelanggan puas akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Gitu. Mungkin banyak lah community building mah, produk brand-brand yang kita lihat kayak bikin dulu komunitasnya baru untuk menggunakan si brandnya. Itu yang selanjutnya ini ada real time marketing. Jadi memanfaatkan tren dan topik yang sedang populer di medsos untuk membuat konten yang relevan dan menarik perhatian sehingga juga bisa menaikkan omset di gerai. Contohnya kalau misalkan kita retail ya trending topik produk tersebut kita jadikan salah satu alat untuk promosi di gerai, jadi bisa untuk menarik perhatian pelanggan. Sama responsive marketing, menanggapi peristiwa atau feedback pelanggan secara real time dapat meningkatkan engagement dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Paling itu aja Bu yang saya tadi coba untuk kerjakan, karena yang lainnya beririsan sama materi yang Bu Ambar sama Bu Nurlayali itu Bu. Mungkin dari rekan-rekan atau dari Bapak Ibu ada tambahannya, tapi saya belum bisa share screen. Paparannya sangat lengkap ya. Gitu. Mohon maaf barusan saya terlempar di Zoom. Gimana, ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Kalau dari saya mungkin Pak Reza mengenai yang tadi disebutkan, jadi ketika misalnya kita search di Google gitu, tiba-tiba di Ya, media ya di media sosial yang lain udah terkoneksi, kita misalnya lagi nyari sepatu nih, tiba-tiba udah ada penawarannya tentang iya. sepatu semua gitu. Nah, itu algoritma gitu. Jadi sudah membaca gitu.
aktivitas kita. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mungkin di medsos dia mungkin merasa apa ya terus-terusan diiklankan tentang sesuatu, akhirnya ketika ada hal yang mungkin menurut dia tidak penting, dia tidak klik supaya tidak terbaca algoritmanya. Mungkin itu salah satu tipsnya orang biar nggak kebaca gitu terus menerus diiklankan yang dia sudah ada misalnya seperti itu. Ya, ya betul. Seperti itu. Kita teh sebetulnya bukan subjek, kita teh objek kalau di dunia maya. So, kita jadi di sama Kayak, robot ya Pak ya, robot mesin. iya, jadi kita teh ternak mereka sebenarnya. Bukan kita yang ingin beternak di sosmed, tapi kita yang jadi korban sebenarnya. Tinggal kita bisa lihai aja cari peluang dan tren-tren yang bisa untuk jadi ke kita profit atau ke gerai gitu. Karena kalau saya lihat sekarang fenomenanya seperti itu. Iya betul, Bapak Ibu mungkin masih ingat yang ketika kasus TikTok ya, jadi sempat dihentikan tidak boleh jadi e-commerce ya di Indonesia Ya, gara-garanya itu, jadi yang pedagang offline itu